Guardiola akan perpanjang kontrak atau tidak? Tunggu akhir musim depan. Pep Guardiola akan menghabiskan kontraknya lebih dulu di Manchester City. Setelah itu, Guardiola baru akan membuat keputusan bakal bertahan atau pergi. Kontrak manajer Katalan tersebut akan habis pada musim panas 2023. Guardiola sedang menjalani tahun ke-6 bersama Man City. Durasi melatih paling lama dibandingkan tim-tim yang dia latih sebelumnya, seperti Barcelona dan Bayern Munich. Selama membesut The Citizens, Guardiola telah memimpin di 349 pertandingan dengan meraih 259 kemenangan, 38 seri dan hanya 52 kali kalah. Guardiola juga sudah mempersembahkan total 10 gelar juara, di antaranya 3 titel Premier League, 1 piala FA, dan 4 piala Liga Inggris. Kalau saya memperpanjang kontraknya, itu akan terjadi di akhir musim depan. Sebelum itu, maka tidak akan terjadi. Sudah bertahun-tahun kami telah melihat bagaimana tim dan diri saya sendiri, bagaimana perasaan kami bersama. Mengetahuinya saya ingin bertahan selama 10 tahun lagi, tapi kami harus meluangkan waktu untuk itu, tentu saja. Sekarang bukanlah saatnya. Ini bukan waktu untuk itu di musim ini atau selama musim berikutnya. Lugas Guardiola mengenai kemungkinan memperpanjang kontraknya dengan Manchester City. Bukan MU, Frenkie de Jong diprediksi akan pilih gabung Man City. Pada Rabu malam, media-media Spanyol mengklaim bahwa Frenkie de Jong segera akan menyelesaikan transfernya ke MU dengan kemungkinan transfer mencapai 95%. Barcelona saat ini tengah mengalami kesulitan keuangan, sementara de Jong dianggap sebagai salah satu aset besar yang bisa dilepas, dengan Barca yang berharap bisa mendapatkan 65 juta pounds dari penjualan de Jong. Manajer baru Setan Merah, Erik ten Hag, pernah bekerja bersama de Jong selama 18 bulan di Ajax, juga membantunya menjadi salah satu gelandang muda terbaik Eropa sebelum transfernya ke Barca pada 2019 lalu. Namun musim depan, United hanya akan bermain di Liga Eropa, dan The Athletic mengatakan bahwa itu akan menyulitkan usaha mereka untuk membujuk de Jong agar mau bergabung ke Old Trafford. Sedang Man City dilihat sebagai tujuan yang lebih mungkin dengan Pep Guardiola yang ingin mencari pengganti Fernandinho. City sendiri pernah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan de Jong pada 2019 lalu. Namun saat itu de Jong lebih memilih bergabung ke Camp Nou. Namun Barca sudah memiliki cukup banyak gelandang dan mereka juga sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Frenkie dari AC Milan. Jadi kemungkinan besar de Jong akan dijual di musim panas untuk mengurangi beban finansial klub. Peringatan satu dekade 93-20, Manchester City bikinkan patung buat Sergio Aguero. Klub Sultan Premier League Manchester City baru saja merilis patung khusus untuk legenda mereka, yakni Sergio Aguero di Etihad Stadium Jumat 13 Mei 2022. Patung ini dibuat khusus oleh Man City sebagai peringatan satu dekade momen 93-20 yang legendaris. Saat itu City berhasil meraih gelar Premier League perdananya pada musim 2011-2012. Gelar itu diraih setelah Man City mengalahkan QPR. The Citizens saat itu sedang bersaing dengan Manchester United untuk meraih gelar Liga Inggris. City butuh kemenangan agar bisa mengalahkan MU. Aguero akhirnya bisa mencetak gol kemenangan bagi timnya pada injury time, tepatnya pada menit ke-93. Gol tersebut kemudian menjadi salah satu gol paling ikonik dalam sejarah Premier League. Klub sepak bola Manchester City hari ini dengan senang hati memperkenalkan patung permanen legenda klub Sergio Aguero di Stadion Etihad pada peringatan 10 tahun gelar Liga Premier pertama klub dan momen ikonik 93-20. Demikian pernyataan pembuka di situs resmi City. Selama di Man City, Aguero mengoleksi 15 gelar juara. Ia mengemas 260 gol dalam 390 penampilan bersama The Citizens. Erling Haaland bakal garansi banyak gol untuk Man City.
Pada musim lalu, Haaland tampil sangat produktif dengan catatan 41 gol dalam 41 pertandingan di semua ajang. Dengan referensi itu, ex-back Man City, Micah Richards pun mempunyai keyakinan tinggi pada Haaland. Pemain 21 tahun itu akan membuat serangan City lebih beragam. Reaksi saya ketika saya mendengar bahwa Manchester City setuju untuk mendatangkan Erling Haaland hanya wow, sungguh bisnis yang luar biasa, bisa mencapai kesepakatan sekarang, dan dia akan menjadi perekrutan yang luar biasa. Saya tak ingin bilang bahwa dia merupakan kepingan hilang dalam tim mereka, karena City sudah luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Sementara sebagian besar pemain dengan striker, tapi dia akan menambah dimensi dari dalam permainan mereka. Haaland akan memberikan tekanan pada para pemain bertahan dengan cara yang dilakukan oleh para pemain depan City saat ini. Ditambah menghadirkan lebih banyak ancaman dari umpan silang dan juga bisa menahan bola dan membawa pemain lain ke dalam permainan. Oh, tentu saja dia akan mencetak banyak gol, banyak gol, kata Richard dalam kolomnya di BBC.